adalah salah satu sebab yang menyebabkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min meninggal dalam keadaan buruk. Ya. Jadi nggak boleh kita sebagai anak, ya, nggak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan kamu telah memerintahkan, janganlah kalian menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya, kita menyembah apapun enggak boleh. Ya, kecuali yang kita sembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya Allah sandarkan lagi, wabil walidaini ihsana, dan Allah memerintahkan untuk kedua orang tua kita selalu berbuat baik. Kita untuk orang tua kita harus selalu berbuat baik. Nggak boleh seorang anak berani menentang kepada kedua orang tuanya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala membuktikan sesungguhnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, langsung disenderkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyambung nih. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah memerintahkan janganlah kalian menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah menyambungkan tuh setelah menyembah Allah, Allah sambungkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berarti kan derajatnya sangat tinggi. Segala sesuatu yang disenderkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya itu akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah berbakti sama kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka ingin berperang jihad fisabilillah, ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, apakah engkau memiliki ibu? Naam, kami masih memiliki ibu, aku masih memiliki ibu. Jagain ibu engkau, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya. Sampai-sampai berbakti kepada kedua orang tua ini melebihi pahalanya jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, yang dimana barang siapa yang telah berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan mendapati ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada di dalam keridhaan kedua orang tua. Wa sakhatullah, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala fi sakhatil walidain, ada di dalam murkanya kedua orang tua. Kalau kita ingin mau masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW telah menjelaskan untuk kita selalu berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana qala ba'du salihin, sebagian orang saleh mengatakan, masyikama tariqa ilal jannah illa bi birril walidain. Tidak ada duanya lagi mau cari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terkecuali dengan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti sama orang tua, hormat sama orang tua, ta'zim sama orang tua, masuk surga. Biar kata enggak alim, biar kata dia nggak bisa menuntut ilmu, ataupun dia itu cuma menggugurkan kewajibannya doang, nggak bisa alim dia, tapi dia punya amalan berbakti kepada kedua orang tua, maka jaminannya anak tersebut akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu amalan yang mungkin yang kita punya itu doang udah. Ya, kalau kita mau ngandelin sholat kita, mungkin sholat kita gimana sih sholat kita?
Ya, mau ngandelin puasa kita gimana sih puasa kita? Mau ngandelin sedekah gimana sih sedekah kita? Nah, udah deh, kita punya wali, kita punya keramat di rumah kita, jangan sampai ditinggalin. Ya, berbaktilah antum-antum pada kedua orang tua. Jangan kadang-kadang nyampe ke keramat mana nyampe, ziarah kemana nyampe, yang jauh-jauh nyampe. Tapi kadang-kadang penguburan orang tua nggak nyampe. Wali Allah, walinya Allah, walinya kita, keramatnya kita ada di dalam rumah, kita masih suka sia-siain. Jangan harap antum mau ziarah kemanapun. Kalau antum masih durhaka kepada kedua orang tua, jangan harap wali-wali tersebut redha kepada antum sekalian. Meskipun antum ziarah ke Nabi Muhammad SAW, kalau perginya antum durhaka kepada kedua orang tua, Nabi SAW nggak ada di kuburannya, karena Nabi paling tidak redha melihat anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Jelas insya Allah ya. Jadi kudu diperhatiin. Apalagi wabil khusus yang laki-laki. Kalau perempuan maka pindah surganya ke lakinya. Kalau perempuan pindah surganya ke laki ketika dinikahkan sama seseorang laki-laki, maka surga yang kedua orang tua tersebut pindah ke dalam surga lakinya. Kalau dia mau dapat redhonya Allah, maka dia harus mendapati redho suaminya. Ya, itu seorang perempuan. Tapi kalau yang laki-laki, sampai kita mati, ya kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Oh, mau kita sudah tua, mau kita udah banyak anak, mau kita orang kaya, mau kita orang susah, mau gimana pun, mau alim, mau nggak alim, tetap seorang anak diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Dan saya sebelum pulang dari Hadramut, ya dipesan sama guru-guru saya, hati-hati. Ya, antum-antum yang pada ngaji, hati-hati. Jangan pernah merasa pintar di hadapan kedua orang tua antum. Mentang-mentang ngaji, orang tua nggak ngaji, ya, mengecilkan orang tua kita. Wah, bapak sih nggak ngaji, wah, emak sih nggak ngaji. Saya nih ngaji, nggak tahu hukumnya sih, begini. Hati-hati. Boleh kita nasihatin orang tua, boleh kita luruskan orang tua kita. Kalau seandainya melenceng, ya kita lurusin, ya. Abah, Umi, nggak boleh. Yang boleh begini nih, yang benar begini. Kasih tahu dengan ramah tamah, kasih tahu dengan senyuman, kasih tahu dengan rahmat, dengan ta'zim, dengan hormat kepada kedua orang tua. Nggak boleh ngasih tahu dengan merasa diri kita pintar. Saya ngaji, saya tahu hukumnya, ya. Nggak boleh, ya. Begini, nggak boleh. Tuh, kasih tahunya dengan hormat, dengan ta'zim, ya. Jangan sampai diri kita merasa pintar di hadapan kedua orang tua kita. Haram. Itu ilmu yang nggak bakal berkah. Ilmu yang nggak bakal berkah, dia merasa pintar di hadapan orang tuanya. Demi Allah, kalau ente tahu cerita orang tua ente, kalau ente tahu cerita umi ente wabil khusus, umi ente nggak sempat ngaji, ngurusin ente. Umi ente nggak sempat nuntut ilmu, kenapa? Karena ngurusin ente, nyebokin ente, capek malamnya, nepokin nyamuk, nyusuin ente, ngasih makan ente, indung ente, sampai ente tidur. Nah, itu jadi kalau kita pikir ke situ, oh iya, orang tua tuh mungkin ibu saya nggak sempat nuntut ilmu karena udah capek sama ngurusin anak. Tuh, seorang anak kudu berbakti sama orang tuanya. Nggak boleh merasa pintar di hadapan orang tua. Haram, nggak boleh. Ya, nah, jadi harus kita perhatikan bagaimana orang tua kita dan kita menuju redhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau mau ngobrol sama orang tua, mau ngomong sama orang tua, senyum. Ya, senyum bikin senang hati orang tua, girangin hati orang tua, ya. Antum punya uang, antum punya sedekah, antum punya harta lebih, antum punya sembako, antum punya beras, punya apapun, bawa teng-teng orang tua, bawa teng-tengan ke rumah orang tua. Assalamualaikum. Nya alhamdulillah nya. Ane bawa duit. Nya alhamdulillah ada rezeknya, beliin beras buat nya 1 karung. Nya alhamdulillah. Itu anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kagak minta duit sama mamanya, datang ngusahin mulu, masya Allah. Udah gede, udah dewasa, ya. Agar kita punya perhatian, ya. Punya duit nih. Orang kalau mau berkah nih,
punya duit 100.000, ya, lebihin emak kita. Kasih emak 70.000, anak bini 30.000. Jangan bilang gua, kok anak bini 30.000 ya? Emang kalau pakai akal nggak masuk akal. Kalau pakai akal nggak masuk akal. Emak satu, ini anak bini banyak. Tapi demi Allah, orang kalau mau punya keberkahan begitu caranya. Belum datang keberkahan, belum, bentar. Datangnya nanti. Kalau ente udah bisa ngejalanin kewajiban ente kepada kedua orang tua ente, Allah akan kasih keberkahan buat ente. Sebagaimana kita dengar ceritanya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Beliau selalu berbakti sama orang tuanya. Hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau orang Yaman. Ya, beliau orang Yaman dari kampung Qarni namanya. Beliau ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau jumpa sama Nabi? Siapa yang mau ditakdirkan jadi sahabat Nabi Muhammad SAW? Dia kalau dengar cerita dari teman-teman yang orang Yaman, wah, alhamdulillah tadi kita habis ngobrol sama Nabi. Kemarin kita duduk di Masjid Nabawi, kita cengkrama sama Nabi, dikasih nasihat sama Nabi, dikasih amalan sama Nabi. Sayyidina Uwais Al-Qarni cuma dengerin doang. Mau hatinya berangkat ke Madinah, mau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi beliau memiliki ibu yang sakit-sakitan. Beliau memiliki ibu yang sangat sudah lemah. Kata ibunya, ya Uwais, kalau engkau berangkat ke Madinah, ibu siapa yang ngurusin? Ya Uwais, kalau engkau berangkat ke Madinah, itu siapa yang masak, siapa yang nyuci piring, ya, siapa yang ngurusin kambing, siapa yang begini. Itu ibunya ngomong begitu. Akhirnya Sayyidina Uwais Al-Qarni membatalkan niatnya. Nggak berangkat ke Nabi Muhammad SAW karena beliau tahu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW suruh berbakti kepada kedua orang tua. Ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Man ra'ani dakhalal jannah, kata Nabi, barang siapa yang bertemu denganku, melihat, beriman kepadaku, beriman kepada Allah, Islam, mukmin, dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau semua orang. Tapi karena beliau menjalankan perintahnya Nabi, beliau tahu kalau Anda tetap maksain jalan, Nabi pun nanti di Madinah Anda bakal diomelin. Itu orang yang pintar, orang yang cerdas. Kalau Anda masih berangkat juga ke Madinah, nyampe Madinah pun Anda akan diomelin sama Nabi. Engkau punya ibu di Yaman, engkau punya ibu di rumah sendirian, engkau punya ibu yang lagi susah, yang lagi sakit-sakitan. Kenapa kau tinggalin? Tuh. Akhirnya nggak dapat redho orang tua, nggak dapat redhonya Nabi Muhammad SAW. Jadi kudu pinter, ya. Akhirnya coba kita lihat Sayyidina Uwais Al-Qarni mengikuti perintahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau disuruh berbakti sama orang tua, beliau berbakti sama orang tua. Akhirnya, ya, meskipun nggak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya. Nabi Muhammad SAW mendoakan Sayyidina Uwais Al-Qarni. Diperintahkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk menemukan Sayyidina Uwais Al-Qarni, minta doa sama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sahabat yang disayang sama Nabi Muhammad SAW, disuruh minta doa sama Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena doanya dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang berbakti sama kedua orang tua, itu doanya pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pikirin, kalau doa kita nggak diijabah sama Allah, pikirin kita punya dosa apa sama orang tua. Itu salah satu buat yang dipikirkan juga. Apa ya, dosa apa sama orang tua ya? Kok ini nggak gol-gol ya? Kok doanya nggak diijabah ya? Nah, itu salah satu man'ud doa yang menghalangkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bilang minta, hati-hati, ya. Udah berbakti sama orang tua, ya. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Karena Nabi SAW sangat melarang, ya, daripada seorang anak durhaka kepada kedua orang tua. Ini durhaka sama orang tua, ya. Saya kasih tahu, durhaka sama orang tua ini adalah azab yang bernasab, azab yang nyambung. Kenapa saya bilang azab yang nyambung? Ya, kalau kalian durhaka kepada kedua orang tua, pasti dibalas sama anak kalian. Pasti, nggak mungkin ada. Ada itu satu cerita. Ada seorang ayah.
Ya, ada seorang ayah didurhakai sama anaknya. Anaknya nggak pernah dengar omongan orang tuanya. Sampai-sampai kalau dinasihatin sama ayahnya, nih anak selalu mengangkat suaranya, selalu marah sama orang tuanya, selalu nggak senang sama orang tuanya, melotot, marah, suaranya kenceng. Sampai-sampai katanya itu anak sampai memukul kedua orang tuanya, memukul ayahnya, digebugin ayahnya. Bayangin, dia merasa anak muda, dia merasa gagah, dipikir ayahnya udah tua, digebugin ayahnya, ditampolin ayahnya, sampai ayahnya tersungkur, sampai ayahnya nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok anak-anaknya begini banget ya? Akhirnya singkat cerita, ayahnya meninggal dunia. Ini anak tumbuh dewasa, ini anak menikah, ini anak punya anak lagi ya. Ini anak punya anak. Ketika ini anak yang durhaka sama orang tuanya, dia sudah menjadi sosok seorang ayah. Anaknya ketika tumbuh besar, ya lebih dahsyat. Ini anak yang durhaka pada orang tua, ya anaknya lebih dahsyat melawan sama orang tuanya. Sampai-sampai orang tuanya itu bukan hanya dengan suara yang tinggi, bukan hanya dengan melotot, sampai-sampai ditodong pisau ayahnya. Sampai-sampai bukan hanya digebugin doang, ya. Sampai-sampai itu ayah katanya diseret dari lantai 2 sampai lantai akhir katanya, sampai lantai bawah dan sampai di depan pintu dan diusir ini anak. Karena durhaka sama orang tua. Dia ingat di situ, dia insaf, dia taubat. Ya Allah, aku pernah melakukan orang tuaku, aku pernah melakukan ayahku pada saat aku lagi muda. Sekarang Allah balas anakku berdurhaka kepada diriku. Jadi azab yang bernasab, azab yang bersambung adalah azab durhaka kepada kedua orang tua. Pasti nggak mungkin kagak. Kama tadi dutudan. Kata Nabi SAW, apa yang kalian perbuat maka akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun beliau mengatakan, birru aba'akum, abirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya nanti anak kalian akan berbakti kepada kalian. Jadi kebalikannya. Kalau anak sudah berbakti kepada kedua orang tua, kata Nabi, nanti anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Berarti kebalikannya, kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua, niscaya anak-anaknya pun akan durhaka kepada diri kita. Tuh, jadi kudu diperhatiin. Berbakti sama orang tua, bukan orang tua yang masih hidup saja. Apalagi yang masih hidup ya, yang masih hidup itu harus diperhatikan. Ya, yang sudah meninggal pun harus diperhatikan. Orang kalau berbakti sama orang tua, mau masih hidup, mau sudah mati, ini anak harus selalu berbakti sama orang tua sampai ini orang menutup matanya, sampai ini orang meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan al-bar liwalideh, berbakti kepada kedua orang tua. Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri punya ayah namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Beliau sampai berwasiat. Wasiat beliau, nanti aku dikubur ya di bawah kuburan ibuku katanya. Ya, aku nanti dikubur di bawah kuburan ibuku. Kenapa ditanya sama murid-murid, kenapa ya Habib katanya? Al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Jadi Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri ketika beliau dikubur, atasnya itu kuburan ibunya. Palaknya Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri ada di kaki ibunya. Mengharapkan kuburannya dijadikan, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai begitu tuh orang-orang soleh nyari redhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ingat, berbakti sama orang tua, berbakti yang benar. Tapi kalau orang tua nyuruh yang salah, nggak boleh. Berbaktinya dalam keadaan yang benar. Tapi kalau orang tua ngajarin yang nggak bagus, ngajarin yang haram-haram, kita nggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat sama makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mak nyuruh nyalon,
Ya, tong, tuh lo colong tuh mangga tuh. Ya, lo kan masih kecil, masih bocah, lo colong tuh mangga tuh. Ya, lo lihat aja tuh mangga tuh, enak banget kayaknya tuh, gue mau tuh ambil 2 biji. Emak nyuruh begitu tuh, nggak boleh. Nggak boleh. La ta'ata li makhlukin, nggak ada taat sama makhluk. Orang tua kita pun makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi maksiatil khaliq. Ada orang tua melarang ngaji, lu nggak boleh ngaji. Tuh, awas lu ngaji ya, gua nggak redo ya, jalan. Jangan pakai bilang, wah, mak saya nggak boleh ngaji. Nggak boleh, ngaji kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu hukumnya wajib atas seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Allah yang perintahin. Kalau ente taat sama emak, melanggar perintahnya Allah, dosa besar. Jadi kalau orang tua yang melarang daripada syariat, melarang daripada kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu nggak boleh ditaatin, nggak boleh kita berbakti sama orang tua itu. Maknanya jangan ditaatin tuh, lempengan omongan itu jangan ditaatin. Selebihnya taat lagi, ya. Setelah itu taat lagi. Lo jangan sholat dulu, tuh, ya. Dikit lagi pengen keluar nih, contoh zuhur, ya. Dikit lagi jam 3 kurang seperempat, lo jangan sholat dulu, ya. Itu gimana hukumnya tuh? Tetap kita nggak boleh berbakti, taat sama orang tua, harus menaklukkan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dulu, gugurin dulu kewajiban kita, baru kita berbakti sama orang tua. Jelas insya Allah ya. Nah, jadi ini bakti sama orang tua, ya. Insya Allah minggu depan pun akan masih dilanjutkan lagi, masih berhubungan dengan orang tua. Insya Allah ya. Nah ini insya Allah pengen khatam, ya. Insya Allah dikit lagi khatam. Insya Allah kita sebelum Ramadan kita khatamin, mungkin 2 kali pertemuan lagi kita penutupan dan sekaligus khatam kitab Ar-Risalatul Jami'ah insya Allah, biar dikasih sehat walafiat panjang umur, ya kita bisa menggugurkan kewajiban kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.